Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke Sobat Sosial, informasi kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan sudah diumumkan jadwal resmi untuk pencairan PKH di tahap yang keempat. Nah, karena itu kami akan memberikan beberapa informasi terkait nama-nama KPM PKH yang dipastikan tidak akan cair pada pencairan PKH di tahap yang keempat. Nah, namun sebelum kami melanjutkan informasinya, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat, juga dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung saja melanjutkan informasi terkait dengan jadwal pencairan PKH di tahap keempat. Dan yang dipastikan tidak cair adalah KPM PKH yang memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah Sobat Sosial, kita tahu bersama bahwa saat ini proses bantuan BLT BBM masih sedang berlangsung bagi KPM PKH dan juga KPM BPNT. Nah, tinggal beberapa hari lagi bantuan PKH itu akan cair di tahap yang keempat. Nah, untuk diketahui bahwa pencairan PKH untuk tahap keempat ini akan cair pada bulan Oktober, November, dan bulan Desember. Jadi seperti biasanya bahwa pencairan PKH ini dicairkan secara bertahap dan ada beberapa nama-nama KPM yang dipastikan tidak akan cair PKH-nya di tahap yang keempat. Nah, KPM tersebut adalah KPM dengan kriteria sebagai berikut. Nah, di sini kami akan memberikan informasinya, disimak sampai tuntas. Yang pertama adalah KPM PKH yang datanya tidak padan antara DTKS dengan Dukcapil. Misalnya ada perbedaan nama atau huruf atau nomor NIK dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, bagi Sobat Sosial yang merasa datanya tidak padan dengan Dukcapil, tentunya pada tahap yang keempat ini tidak akan bisa cair bantuannya. Karena itu solusinya, jika tidak padan, silakan untuk lakukan perbaikan data baik itu di Dukcapil maupun di 6NG pada operator 6NG. Namun untuk prosesnya pastinya akan sangat panjang sehingga butuh kesabaran untuk menunggu jika dilakukan proses pencairan kembali. Selanjutnya KPM PKH yang nama-namanya tidak akan cair di tahap yang keempat ini adalah KPM dengan kriteria pengurusnya terdata pada 6NG, namun anggota rumah tangga atau ART itu tidak terdata di dalam 6NG. Seperti yang kami temukan pada wilayah daerah dampingan kami ketika menanyakan mengapa bantuannya tidak cair lagi, kami coba melakukan pengecekan melalui link cek bansos. Ternyata anggota rumah tangganya itu tidak masuk di dalam data 6NG. Nah, karena itu silakan dilakukan proses perbaikan data baik itu di Dukcapil maupun pada operator 6NG. Selanjutnya untuk KPM yang dipastikan tidak akan cair bantuannya di tahap yang keempat adalah ketika anggota rumah tangga terdata di dalam 6NG, namun pengurusnya ternyata tidak terdata di dalam data 6NG. Karena itu penting untuk melaporkan kepada operator 6NG untuk diusulkan kembali. Selanjutnya adalah
KPM PKH yang tidak akan cair bantuannya di tahap yang keempat adalah ketika pengurus atau kepala keluarga atau anggota rumah tangga telah terjaring verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh operator 6NG. Misalnya sudah terdeteksi sejahtera atau anggota rumah tangganya dalam satu kartu keluarga ternyata sebagai TNI, sebagai Polri, atau juga PNS atau pegawai BUMN. Selanjutnya, KPM PKH yang tentunya kriterianya tidak akan cair pada tahap yang keempat adalah ketika KPM memiliki komponen anak sekolah, walaupun misalnya telah padan datanya dengan Dukcapil, namun ternyata tidak padan dengan data Dapodik atau EMIS, tentunya bantuan PKH-nya juga tidak akan cair. Dan jika ada yang lain, pastinya bantuannya juga akan berkurang. Karena ketika misalnya dalam satu rumah tangga ada dua komponen, misalnya anak sekolah dan juga balita, tentunya bantuannya akan berkurang. Bisa jadi hanya balita yang cair, namun anak sekolahnya tidak cair karena datanya tidak padan dengan data Dapodik. Selanjutnya, bagi KPM PKH yang dipastikan tidak akan cair bantuannya adalah ketika anggota rumah tangganya sudah menikah atau sudah membuat kartu keluarga baru, atau misalnya komponen anak sekolahnya sudah tamat atau putus sekolah. Selanjutnya, bagi KPM PKH yang tidak akan cair bantuannya di tahap yang keempat adalah ketika datanya telah masuk di dalam verifikasi kelayakan melalui geotagging, yaitu ketika ada petugas yang melakukan foto rumah yang pada beberapa bulan kemarin telah dilakukan foto. Tentunya datanya telah masuk di dalam 6NG dengan rumah KPM yang mempunyai titik koordinat telah ditentukan. Apakah nantinya KPM tersebut layak atau tidak? Tentunya itu sudah masuk di dalam verifikasi kelayakan melalui geotagging. Jadi misalnya ketika terdeteksi rumahnya sudah mewah, tentunya dianggap KPM tersebut sudah tidak layak lagi. Selanjutnya, untuk KPM PKH yang tentunya bantuannya tidak akan cair lagi pada tahap yang keempat ini adalah ketika KTP atau kartu keluarganya belum online. Artinya data NIK-nya itu tidak aktif di dalam data Dukcapil, maka data tersebut tidak bisa terdeteksi di pusat. Tentunya bantuannya juga tidak akan bisa dicairkan. Selanjutnya, untuk KPM PKH yang tidak akan cair bantuannya adalah ketika namanya tidak di SKK-kan dalam pencairan PKH tahap yang keempat, dan juga datanya tidak masuk di dalam data bayar SP2D tahap yang keempat. Nah, sobat sosial, itulah jadwal pencairan PKH di tahap yang keempat dan juga nama-nama KPM yang tidak akan cair bantuannya di tahap yang keempat ini. Demikian informasi saat ini, semoga memberikan edukasi. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH.